Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau nge-share beberapa pengalaman aku mendaftar studi in Saudi di tahun 2026. Nah, video ini aku buat di penghujung hari terakhir pendaftaran studi in Saudi 2026. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu websitenya studi in Saudi itu selalu maintenance dalam beberapa waktu ya. Kayak setiap hari itu selalu aja ada perubahan, entah dari segi penguploadan berkas, terus dari segi data-data kampus pilihan, itu semua selalu kayak diupdate setiap harinya. Jadi aku ngebuat video ini di hari terakhir tanggal 21 Mei 2026. Ini benar-benar hari terakhir pendaftaran studi in Saudi, dan hari terakhir kita memilih jurusan-jurusan dari pilihan-pilihan yang tersedia. Dan insya Allah ini sengaja aku buat di hari-hari terakhir gini. Sebenarnya aku tujuannya lebih ke nge-share pengalaman aja ya, nge-share pengalaman pendaftaran aku selama ini ya. Dan juga aku mau ngasih bekal buat teman-teman semua ya, terutama untuk mungkin siswa-siswa kelas 11 atau kelas 12 yang mungkin lagi persiapan buat pendaftaran untuk tahun selanjutnya. Karena apa? Karena untuk pendaftaran studi in Saudi ini kita bagusnya itu mempersiapkan H-1 tahun sebelum pembukaan pendaftaran. Karena apa? Karena berkas-berkasnya itu banyak yang keluarnya itu lama ya, kayak SKCK, terus TOEFL, TOEFL, atau bahkan akhir-akhir ini ada tes Hamzah ya, tes bahasa Arab gitu ya. Jadi video ini aku buat insya Allah buat teman-teman yang mau mempersiapkan di tahun depan, dan untuk pelajaran buat kalian semua ya. Dan di sini case-nya ini aku daftar S2. Jadi ini berlaku juga buat S1 ya. Cuman untuk yang S2 ini mungkin agak lebih kompleks, karena ada beberapa kayak tambahan-tambahan yang harus kita peka gitu ya, karena kita kan S2 ya untuk daftarnya kan. Nah, oke, langsung aja ya. Ini aku mau nge-share tampilan pendaftaran yang udah aku buat ya. Nah, ini untuk tampilannya ya. Di sini aku mau keluarin dulu ya, keluarin akunnya. Nah, ini tampilannya. Dan ini aku pakai bahasa Inggris aja ya biar teman-teman paham semua ya. Jadi aku di sini nggak ngejelasin hal-hal yang basic ya. Jadi maksudnya aku nggak ngejelasin hal-hal yang kayak cara mendaftar, cara daftar email, dapat kode OTP, enggak ya. Aku di sini langsung aja ke hal-hal yang emang lebih poinnya ya, poin pentingnya, lebih urgent ya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil itu aku nggak ngejelasin secara detail, oke? Nah, di sini aku pakai email yang udah aku buat ya. Jadi ini tampilan utamanya, dan yang paling utama untuk setiap pendaftaran beasiswa itu udah pasti administrasi berkas ya. Jadi langsung aja kita ke klik my profile ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya. Ini aku isi nama depan, nama belakang, dan perlu diingat ya, nama belakang itu intinya kata terakhir di nama kita. Misalkan nama kita ada 2 kata, 3 kata, 4 kata. Nah, intinya nama satu kata terakhir itu nama belakang, sisanya itu nama depan gitu ya. Terus tanggal, tempat tinggal, ini hal-hal umum lah ya. Ini kalian pasti udah paham ya. Kalian juga harus udah bisa mandiri kan ya. Terus di sini untuk pas foto itu pakai background putih. Terus habis itu di sini paspornya aku nge-scan dua halaman yang covernya sama yang kayak tulisan-tulisan aturan-aturannya gitu ya. Jadi nggak satu covernya aja gitu. Kalau udah lanjut,
terus kota, habis kota itu ada kecamatan, terus jalan, alamat, terus sama kode pos. Terus di sini ya akun sosial media ya, nomor sama akun sosial media. Nah, terus untuk di sini itu ada alasan untuk kenapa kalian pengen lanjut belajar di Arab gitu. Dan aku ngasih tips nih, kalau untuk alasan kalian itu usahakan yang to the point. Jadi kayak aku ingin memperlancar hafalan Al-Quran bersama para syekh-syekh di sana, atau kayak aku ingin mendapatkan sanad Al-Quran atau hadis gitu. Kalau bisa itu yang spesifik, jadi kayak biar langsung ngena ketika mereka baca gitu. Terus di sini ada reference data, itu kayak orang yang bisa dihubungin ketika sewaktu-waktu kita nggak bisa dihubungin ya, atau bisa diisi juga sama dosen kita atau guru kita, ustadz kita. Di sini pendapatan ya, langsung aja ya, cepat. Nah, terus untuk di sini kualifikasi akademik. Jadi di sini kualifikasi akademik yang diisi itu yang terakhir ya. Misalkan teman-teman itu lulusnya SMA, berarti yang dimasukin ijazah SMA. Kalau misalkan lulus S1, berarti yang dimasukin S1. Jadi kalau yang kualifikasi akademik ini bertujuan untuk sinkronisasi data pilihan jurusan nanti itu. Misalkan kalau misalkan kita milih apa ya, kalau misalnya kita lulusan SMA, berarti otomatis nggak ada pilihan PhD, nggak ada pilihan S3 gitu, karena kualifikasi terakhir kita ini misalkan kayak SMA atau sarjana ya, bachelor gitu kan. Terus di sini data bahasa, dan di sini ada sertifikat ya. Sertifikat pun sama ya. Jadi kita ngupload ijazah sama transkrip. Jadi urutannya tuh gini ya. Ijazah kan ada, yang penting kan ada 2 ijazah sama transkrip. Nah, terus kita butuh terjemahannya juga kan, terjemah tersumpah. Jadi kalau aku itu ijazah dulu, habis itu transkrip ijazahnya, bukan transkrip ijazah ya, maksudnya terjemah ijazah, habis itu baru transkripnya. Setelah transkripnya itu terjemah transkripnya, makanya bahasa Arab full ya. Dan itu urutannya harus sesuai ya, yang asli dulu, setelah yang asli baru yang terjemahan. Terus sisanya ini opsional sertifikat. Fellowship itu kayak profesi, sertifikat profesi. SAT itu kalau nggak salah mirip-mirip kayak skolastik gitu ya. Pokoknya sertifikat yang di sini tuh kebanyakan kayak tes psikotes sama tes IQ gitu. Dan ini teman-teman bisa cari sendiri di Google ya, karena gampang ya nyari searching arti dari singkatan-singkatan ini ya. Terus ACT, KIAS, Tasili, GRE juga sama gitu, GMAT dan lain-lain. Di sini abis itu ada SKCK, terus ada surat kesehatan, rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi ya, itu usahakan dari dosen atau ustadz atau orang-orang yang pernah kuliah ke sana. Itu kuat ya, itu rekomendasinya kuat. Dan setelah itu baru teman-teman bisa minta ke tokoh-tokoh pemerintahan kayak Kemenak, MUI, terus atau kayak apa lagi ya, pokoknya minta aja ke orang-orang yang terdekat gitu. Misalkan wilayah teman-teman juga di daerah terpencil, itu minta sama kepala desa pun boleh ya, karena emang tujuan Arab itu ngasih beasiswa biar kita dakwahin, kita kembali pulang untuk mendakwahi di lingkungan kita sendiri gitu. Jadi emang tujuannya itu. Dan sebanyak-banyaknya kalian dapat itu top lot aja gitu, tapi yang paling utama itu dicantumin yang pengajar sama dosen, baru bawahnya bisa yang kementerian, Kemenak, atau kayak MUI gitu ya.
Dan itu teman-teman juga bisa nyari tahu sendiri ya, di internet banyak, atau kayak informasi dari grup-grup teman-teman yang join gitu. Terus CV aku makanya CV ATS ya, CV yang biasa dipakai kerja. Terus hasil tes TOEFL atau kayak tes Inggris dan lain-lain itu dimasukin aja. Sama sertifikat tambahan. Sertifikat tambahan ini bebas ya. Aku nge-spill aja ya, contohnya ya, satu-satu ya. Nah, ini SKCK aku, terus ini terjemahannya. Terus ini surat sehat. Surat sehat ya, kalau misalkan teman-teman lagi gak mau biaya yang lebih mahal ya, itu bisa ke klinik aja, nggak apa-apa ya. Klinik paling kayak berapa puluh ribu ya, kayak 20-an atau berapa ya. Cuman kalau yang rumah sakit swasta mungkin dia range-nya 50 sampai 100-an ya gitu. Terus di sini surat rekomendasi. Aku ada 7 surat rekomendasi ya. Setelah itu ada hasil tes TOEFL sama Inggris. Nah, sama tes CCT ya, aku kemarin sempat ikut CCT juga. Sama yang terakhir ini sertifikat ini ya, oh iya, personal essay sama SOP, statement of purpose ya. Jadi kayak kalian bisa cari tahu sendiri, aku agak-agak lupa soalnya ya, bisa cari tahu sendiri. Di sini aku pakai 2 bahasa, Inggris sama Arab. Dan di sini aku cantumin surat hafalan juga. Setelah hafalan mutun, oke? Kayak urutannya gitu ya, kayak SOP, esai, terus hafalan. Setelah hafalan itu mutun. Karena apa? Karena hafalan itu yang paling powerful ya, karena kebanyakan pembelajaran itu kan pakai Al-Quran ya landasannya ya. Dan untuk yang mutun ilmi kan itu sebagai kayak pintu pembuka untuk kita belajar kitab-kitab yang besar setelahnya gitu. Jadi ini tuh kayak pintu untuk menuju ke sana. Jadi kalau misalkan teman-teman punya, itu sangat kuat untuk pendaftaran nanti. Dan untuk dapat sertifikat ini, itu teman-teman bisa inisiatif cari ke kenalan-kenalan yang sudah di sana, yang ikut sana, terus kayak ikut bimbel atau store hafalan ke orang-orang yang punya jalur sanatnya itu ya, bisa ke situ terus minta sertifikatnya. Dan kebetulan aku sebelumnya ikut bimbel ya, jadi dari bimbel itu ngasih kita sertifikat berdasarkan storan yang udah kita berdasarkan hafalan yang udah kita storekan gitu. Terus di sini aku ada juara desain aplikasi Quran ya, dan yang aku berbau Al-Quran kan pasti aku taruh paling atas ya gitu. Terus di sini ada sisanya kayak ya udah kayak sertifikat biasa sih, karena aku kebanyakan sertifikat desain ya, desain sama fotografi, jadi ya udah cantumin aja gitu kan. Selama itu kayak, karena aku kan pilihannya nggak cuma tafsir ya, ada juga yang pilihan-pilihan kayak media atau kayak travel gitu. Dan setelah semuanya selesai baru kita milih jurusan. Nah, di sini enak ya, ada filternya ya, mulai dari yang sarjana, magister, sampai yang dokter itu ada semua ya. Dan kalian bisa filter sendiri, dan ini gampang ya, teman-teman pasti bisa lah kayak ngefilter sendiri di sini kan. Dan di sini bisa lihat pilihannya ya, kayak contoh di setiap pilihan jurusan tuh nanti bakal ada kayak aturan, kayak misalkan gini, ada aturan gitulah. Dan di sini bisa menyesuaikan ya, yang emang kualifikasi teman-teman pas bisa di-apply. Dan pilih sampai 25. Setelah dipilih, ini pilihanku ya, dan aku milih yang kampus-kampus top itu di paling atas. Terus kampus yang
bawah-bawah mungkin ya, itu yang sisa-sisanya aku pilih yang kayak apa ya, ya kayak yang selain Mekah Madinah lah ya gitu. Dan aku pilihan utamanya jurusan, jadi aku mengutamakan jurusan. Mau dari universitas manapun aku mengutamakan jurusan, bukan dari urutan kampusnya. Kan ada juga yang mungkin intinya kampusnya ya, jurusannya kayak bebas gitu, yang penting kampusnya itu kan. Tapi kalau aku mengutamakan jurusan, aku mengutamakan tafsir, sejarah, terus media komunikasi, sisanya ya udah bebas, ngasal aja udah. Intinya sampai 25. Di sini habis itu klik submit application gitu. Setelah itu selesai. Jadi ini ya tampilan yang udah aku apa ya, aku share ke teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini soalnya aku baru pertama kali juga kan daftar kayak gini, tapi aku belum apply juga, belum apply pilihanku, soalnya masih ada tes Hamzah. Tes Hamzah ini kayak baru di akhir-akhir muncul, jadi kalau aku misal submit duluan itu nanti datanya udah nggak bisa diubah, jadi aku nggak bisa ngupload sertifikat Hamzahnya nanti, jadi nanti aku uploadnya gitu. Kalau untuk pilihan jurusan dan pendaftaran itu terakhir hari ini ya, tanggal 21 Mei 2026. Dan kayaknya terakhir jam 12 malam ya. Sekarang jam 9 malam aku buat videonya. Gitu sih. Mungkin kalau untuk mau ditanyakan ya silahkan nanti tanya aja ya. Insya Allah aku balas kok. Aku benar-benar pengen bantu kalian aja gitu. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Ya semoga teman-teman yang lihat video ini ya bisa prepare semaksimal mungkin, bisa dapat apa, kabar gembira ya, kampus yang kalian mau gitu kan, jurusan yang kalian mau. Apalagi teman-teman masih di pesantren gitu kan, bisa bener-bener nyiapin tuh kuat-kuat, biar nanti ketika pendaftaran itu tinggal ya udah tinggal apply berkas aja gitu, tinggal ngirim ngisi data aja, jadi kayak nggak harus kayak ikut tes lagi, ikut nyari ini lagi, nyari itu lagi gitu. Kalau misalkan disiapin dari jauh-jauh hari kan jadinya lebih tenang ya. Dan di sini aku ngasih gambaran di pendaftaran 2026, dan setiap pendaftaran tuh pasti ada aja perbedaan ya, setiap tahunnya pasti ada perubahan. Tapi kan perubahan itu tergantung dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan pasti ada aja yang kebawa ke, maksudnya ada yang ya template-nya dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman siapin yang dari aku kasih di 2026 ini, itu kemungkinan ya sekitar 80%-an insya Allah gampang nanti daftar di 2027-nya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa nyiapin dengan baik ya, dan juga semoga bisa dapat kampus impian teman-teman ya, bisa dapat kampus impian yang teman-teman mau gitu kan, insya Allah ya.